Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1683. Mempraktikkan segala dharma bajik akan mendatangkan aroma kebajikan dari pembebasan. Menegakkan sila dan berbuat kebajikan akan mendatangkan aroma dari jasa kebajikan. Dengan kata lain adalah obor kebijaksanaan sebagaimana api pelita yang dapat menerangi. Aroma kebajikan dari pembebasan dapat tercium di mana-mana, berpegang pada kekuatan ikral, penuh kewelas asihan, datang dan pergi dengan leluasa. Ibarat membakar dupa dalam hyolo yang mengharumi 10 alam. Semuanya harus bersungguh hati mendengarkan dengan jelas. Yang dibahas dalam beberapa hari ini hampir sama. Hampir sama artinya perbedaan sedikit saja. Bisa menyimpang ribuan mil. Harus mendengarkan dengan jelas. Menegakkan sila dan berbuat kebajikan. Akumulasi jasa kebajikan bisa menyebar ke 10 penjuru. Sebagai manusia, dalam melakukan sesuatu, berperilaku, memperlakukan orang, menangani masalah, dan lain-lain. Bagaimana dengan harmonis memperlakukan orang lain dan menangani masalah dan memberi manfaat bagi orang banyak, memupuk berkah bagi masyarakat? Jika bisa demikian, dengan sendirinya hubungan antar manusia akan saling bersukacita, puas, saling mewariskan. Perlahan akan tersebar keluar. Si A di tempat itu melakukan hal baik. Oh, orang ini dan sebagainya. Namanya harum menyebar ke seluruh dunia. Ini disebut kebajikan. Keharuman dari menghimpun kebajikan. Jadi, jasa kebajikan, menghimpun kebajikan dengan pelatihan diri ke dalam. Kebajikan adalah bersumbangsi keluar, dinamakan aroma dari jasa kebajikan, agar semua orang lebih jelas lagi, lebih memahami bagaimana melakukan perbuatan baik, terus bertahan untuk waktu yang lama. Inilah belajar menjadi orang baik dan berbuat kebaikan. Maka dengan kata lain adalah obor kebijaksanaan sebagaimana api pelita yang dapat menerangi. Seperti halnya kebajikan ibarat sebuah titik cahaya yang dimana kebijaksanaan terakumulasi dari segala kebajikan. Dengan melewati sebuah permasalahan akan berkembang pula kebijaksanaan. Di dunia ini secara terus-menerus segala hal baik yang terlaksana dan semua hal yang telah berhasil ditangani, semuanya bisa berjalan lancar. Bagi diri sendiri, ini adalah sebuah pembelajaran dari permasalahan yang berhasil diatasi, yang tadinya negatif berhasil dibalik menjadi positif. Dengan demikian, semuanya menjadi harmonis dan juga membuat kita belajar hal baru. Bagaimana menangani sehingga masalah yang dilewati menjadi bertambah pengalaman dan kebijaksanaan ini perlahan terakumulasi seperti halnya pelita api yang memancarkan cahaya. Yang paling duluan diterangi adalah diri kita sendiri. Selanjutnya akan semakin terang dan bisa menerangi luar sana sehingga luar dan dalam menjadi terang benderang. Ini adalah obor kebijaksanaan sebagaimana api pelita yang dapat menerangi. Ini adalah cahaya dari kebijaksanaan sehingga aroma kebajikan dari pembebasan dapat tercium di mana-mana. Kebajikan dari pembebasan ini kita peroleh karena telah membina sila, samadhi, dan prasna. Pengetahuan
dan pandangan akan pembebasan disebut sebagai aroma kebajikan dari pembebasan akan terbentuk. Pengetahuan dan pandangan akan pembebasan akan terbentuk. Ini kita sebelumnya sudah pernah bahas. Disebut sebagai pengetahuan dan pandangan akan pembebasan akan terbentuk. Aroma kebajikan seperti ini akan tercium dimanapun. Aromanya akan terus tersebar keluar sehingga berpegang pada kekuatan ikrar penuh kewelas asihan, datang dan pergi dengan leluasa. Mencium aroma ini dimulai dari kekuatan ikrar penuh welas asih, berpegang pada kewelas asihan, karena dengan cinta kasih kita memandang semua makhluk setara, tidak rela para makhluk menderita, sehingga mengembangkan niat untuk menciptakan berkah bagi semua makhluk. Saat mengetahui adanya penderitaan, maka harus masuk ke masyarakat untuk menolongnya dengan welas asih, sehingga ini disebut sebagai berpegang pada kekuatan ikrar yang penuh kewelas asihan. Demikian datang dan pergi untuk bersumbangsi. Bukankah semua orang mengatakan bahwa Bodhisattva Avalokitesvara kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya? Apakah hanya Bodhisattva Avalokitesvara? Semua Bodhisattva dan semua Buddha kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya, ibarat membakar dupa dalam hyolo yang mengharumi 10 alam. Ketika kita menyalakan dupa, maka akan harum. Aroma harum tersebut mengulung-gulung ke atas. Oleh karena itu, dupa pada pendupaan mulai menghangat dan menyala-nyala. Ketika kita mulai menyalakan dupa, akan terus-menerus memancarkan keharuman. Kita juga pernah membahas 10 dunia. Juga terdapat 10 penjuru, timur, barat, selatan, utara. Juga 4 mata angin tengah, atas dan bawah. Ini disebut 10 penjuru. Kita dapat mengakumulasikan jasa kebajikan, praktik bajik, masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk, menempa diri pada kerumunan orang banyak. Bagaimana cara kita menempa diri? Kebijaksanaan yang dapat menyinari diri kita sendiri dari cahaya yang murni ini, menyinari lingkungan luar. Ini membutuhkan kesungguhan hati kita, kesabaran dan kegigihan. Inilah yang diperoleh dari berusaha tanpa henti, mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Segala prinsip di jagat raya saling berhubungan. Laksana ajaran 12 nidana yang sebelumnya kita bahas. Ajaran 12 nidana berawal dari noda batin. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dijalin menjadi noda batin. Kita bertindak karena noda batin, sehingga karena demikian terus terhubung, yakni ajaran 12 nidana. Ajaran 12 nidana, kebaikan dan kejahatan muncul tergantung pada kondisi. Racun dioksin pada hewan masuk ke tubuh manusia melalui mulut. Terapi dalam mengatasi sebab dari penyakit ini adalah bervegetarian dengan buah dan sayuran. Terdapat kebaikan dan kejahatan di dalam ajaran 12 nidana ini. Kita memiliki kebaikan, maka dapat memperoleh keharuman dari kebajikan, yaitu keharuman dan kebaikan. Bagaimana dengan kejahatan? Kehidupan yang jatuh dalam kehinaan akan berbau busuk. Jadi, ini adalah kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dapat bermanfaat bagi manusia. Kejahatan dapat membahayakan kehidupan dan menghancurkan segalanya.
maka ini disebut kejahatan. Terlepas dari apakah itu kebaikan atau kejahatan, sebab dan akibat ini selalu mengikuti 12 nidana. Ketidaktahuan berhubungan dengan tindakan, tindakan berhubungan dengan kesadaran, kesadaran berhubungan dengan batin jasmani. Inilah awal mulai dari struktur manusia. Manusia pada awalnya tidak memiliki 6 akar indera, hanya bisa mengatakan, saya sudah memilikinya. Kehidupan mulai dari telah ada menjadi telah mengandung. Kehidupan perlahan-lahan membentuk 6 akar indera. Ketika saatnya tiba, maka baru saja bersentuhan dengan dunia manusia dan mulai merasakannya. Hal ini terus berlanjut, lahir, tua, sakit, dan mati. Selama jangka waktu ini, apakah kita berbuat baik atau berbuat jahat? Hal ini didasarkan pada konsep setiap orang di dunia, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita dipadukan, membentuk sebab dan kondisi yang baik dan buruk. Demikian terus berputar. Inilah kehidupan manusia. Bagaimana dengan alam semesta besar? Alam semesta besar terdiri dari semua hal. Terdapat makhluk hidup yang tidak terhitung, tercakup dalam keseluruhan kehidupan. Beberapa dapat kita lihat dan beberapa tidak dapat dilihat. Tubuh kita sendiri, demikianlah cara mereka mulai terbentuk, baik dalam cara yang terlihat dan tidak terlihat, yaitu yin dan yang, melalui perpaduan orang tua, melalui fenomena yang menakjubkan ini. Kehidupan yang halus dari sperma dan telur mulai terbentuk. Ada orang yang terlahir dengan 5 akar atau 6 akar yang tidak lengkap. Ketika 1 dari 5 akar tidak lengkap, kita bisa melihatnya di kepala, wajah, tangan, kaki, dan fungsi lainnya. 6 akar juga termasuk kesadaran. Ada orang yang tampak baik-baik saja dari luar, tetapi mereka tidak dapat tumbuh dan kecerdasan mereka rendah. Melihat siaran di TAI TV yang didampingi oleh Insan Ceci, terdapat orang berusia 40-an tahun yang memiliki kecerdasan anak usia 3 tahun. Secara fisik terlihat sangat baik, juga sangat berbakat. Akan tetapi bawaan lahir, dia hanya memiliki kecerdasan anak usia 3 tahun. Pengetahuannya tidak lagi berkembang. Ini adalah alam semesta kecilnya. Sel-sel yang sangat halus atau mikro tidak dapat berkembang sehingga berhenti di tempat tersebut. Seperti pada tahun 2019 di Vietnam, lihatlah yang terlihat mengapa seluruh desa sangat banyak orang dengan penglihatan terganggu atau amblyopia atau tuna netra. Mata tidak dapat melihat. Apakah bawaan lahir? Juga bukan. Maka kita mengundang tenaga medis kita dan para profesor peneliti dan dokter melakukan pemeriksaan kesehatan di sana dan melakukan penelitian. Apakah terdapat metode untuk menyembuhkannya? Apakah terdapat obat untuk mencegahnya? Ini adalah tujuan kita ke sana saat ini. Setelah mengunjungi desa tunanetra, kita melanjutkan perjalanan dan membahas mengenai melihat daerah bagian paling selatan Vietnam dan paling utara Vietnam. Kita pernah melakukan pelayanan medis sukarela di daerah tersebut. Kita melihat kenyataan yang sangat memilukan. Banyak perempuan yang melahirkan anak dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Ada anak yang kepalanya berukuran besar seperti labu, lehernya sangat kecil. Tangan dan kaki mereka sangat kecil. Mereka hanya terbaring di tempat tidur. Tubuh mereka tidak sempurna.
dengan banyak kelainan bentuk yang tragis. Ada banyak bayi yang cacat. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan dan sulit untuk diterima. Sampai sekarang, ilmu kedokteran dan penelitian terus berkembang, tetapi kita masih harus melakukan lebih banyak usaha untuk membantu mereka. Kelainan tersebut tampaknya telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kini sudah berlangsung selama beberapa generasi lamanya. Kita harus memikirkan bagaimana membantu mereka untuk membebaskan mereka dari siklus penderitaan ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dulu sudah tahu saat perang Amerika dan Vietnam dulu, tentara Amerika pergi ke lahan itu. Mereka menyemprotkan bahan pengundulan di hutan. Mereka ingin agar pohon-pohon di sana semua daunnya rontok, supaya orang tidak bisa bersembunyi di sana. Oleh karena itu, semua pohon tidak memiliki daun. Hal ini terus-menerus tercipta. Orang dengan kelainan pun terus terlahir. Ini sebenarnya karena apa? Oleh karena itu, para wanita ini hamil sudah memiliki kelainan seperti ini. Sebenarnya karena apa? Kemajuan ilmu teknologi, pengobatan medis sudah berkembang. Oleh karena itu, segera menggenggam jalinan jodoh ini. Lihat apakah dapat dilakukan penelitian dan menolong. Berhenti dan jangan sampai menyebar lagi. Sekumpulan dokter kita sudah pergi. Juga ada dokter kandungan dan lainnya ikut pergi. Profesor Chu, Dr. Chu pergi. Beliau paling mendalami penelitian genetika dan lainnya. Oleh karena itu, setelah pergi, tentu kita masih karena waktu, karena kondisi lingkungan sana masih belum mampu menjangkau tempat itu. Adalah kali ini. Oleh karena itu, apa yang dipahami? Mendengar dari penduduk setempat, mengeluarkan bahan materi untuk memutuskan agar mengetahui apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti ini. Karena ada banyak negara yang ingin membantu. Banyak negara juga melewati penelitian. Oleh karena itu, hasilnya adalah racun dioksin. Pada hari itu, dalam perjalanan pulang dari Gria Chingse di Hualien, kepala rumah sakit Lin berkata, "Saya juga mau pulang ke Gria Chingse," lalu menaiki mobil yang sama dengan master. Di dalam mobil, saya bertanya kepadanya tentang kasus ini. Dia berkata, kasus ini seperti demikian. Tempat itu sebaiknya bervegetarian. Karena racun ini atau dioksin akan mempengaruhi hewan. Jika orang memakan daging dari hewan atau terkontaminasi, satu kalimat mengatakan penyakit masuk melalui mulut. Ini adalah sumber dari penyakit. Oleh karena itu, terapi dalam mengatasi sebab dari penyakit, mengobati sesuai dengan sebab penyakit, diteliti hingga tahu bagaimana mengobati penyakitnya. Sampai sekarang masih tidak dapat menemukan cara pengobatannya. Mengikuti dengan yang dibahas semua orang, hanya ada satu hal, yaitu bervegetarian. Hanya dengan bervegetarian memberi kesehatan kepada orang lain dan tidak akan memakan binatang. Jangan makan daging. Dengan sendirinya, perlahan-lahan toksin tidak akan bertambah. Terlebih lagi yang usia muda, wanita-wanita yang belum menikah, jika mereka telah membiasakan diri bervegetarian, di dalam tubuh mereka menjadi bersih, juga tidak akan memiliki virus toksin yang seperti ini di dalam tubuhnya. Ketika mereka melahirkan anak, tidak akan terjadi hal demikian. Ini sungguh tidak terbayangkan. Maka dikatakan adalah memadukan ajaran Buddha dengan metode pengobatan. Itu untuk mengungkapkan tentang membangkitkan sila samadhi
kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan pandangan akan pembebasan adalah memadukan ajaran Buddha dengan metode pengobatan, membangkitkan sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Dengan meneliti pengobatan terhadap tumor otak, kita mengembangkan metode menakjubkan untuk mengobatinya. Di dunia ini, saat orang menyemprotkan kimia beracun, bahkan setelah beberapa dekade, bahkan setelah setengah abad, masih ada orang yang terpengaruh oleh keturunan cacat. Apa yang bisa mereka lakukan? Ini memerlukan metode yang tidak terlepas dari sila. Sila tidak memakan daging dan tidak membunuh. Jadi, saat membicarakan tentang sila dan samadhi, itu memerlukan tekad yang kuat. Tekad kita untuk melakukan hal ini datang dari kebijaksanaan. Dari kebijaksanaanlah yang menentukan pemahaman dan pandangan kita. Menginformasikan kebijaksanaan kita dengan kebijaksanaan kita bertekad untuk menegakkan sila. Jadi, dengan meneliti pengobatan, kita juga mendengarkan pengawas. Pada pertemuan pagi relawan, pengawas Lin mengatakan bahwa sekarang mereka dengan meneliti pengobatan terhadap tumor otak. Dari semua penelitian yang sudah mereka lakukan, mereka menemukan obat yang menakjubkan. Jadi, tumor otak berkembang di tubuh seseorang. Dalam sel tubuh mereka tiba-tiba bermutasi dan menjadi ganas. Mikrosom di dalam tubuh kita dan makrosom di lingkungan kita mirip, sehingga ada bentuk kehidupan halus dan rumit yang jumlahnya tak terhingga. Yang terlihat dan yang tak terlihat oleh mata, bentuk kehidupan yang sangat rumit ini. Maka ada kebaikan, ada kejahatan. Bagaimana kita harus bereaksi terhadap kebaikan dan kejahatan ini? Yang baik adalah orang yang membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah aroma dari jasa kebajikan. Jika yang jahat adalah orang jahat, mengganggu masyarakat dan komunitas, mengganggu tubuh manusia dan gaya hidup mereka. Bahkan mereka juga mencemari kondisi tubuh kita. Jadi aroma kebajikan dari pembebasan itu hanyalah kita manusia harus mempraktikkan sila, samadhi dan kebijaksanaan. Menumbuhkan kebijaksanaan kita. Bagaimana kita terjun di tengah orang banyak, mencari jalan yang damai dan sehat untuk orang banyak. Ini juga sangat penting. Jadi, naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian, serta aroma dari Sarawaka, aroma dari Prayeka Buddha, aroma dari Bodhisattva, dan aroma dari para Buddha, semuanya juga tercium olehnya dari jauh dan tahu di mana mereka berada. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ketika kita memahami hakikat semua kehidupan, datang dan pergi tanpa terlepas dari 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Ini dimulai dari Sarawaka, Prayeka Buddha, sampai ke para Bodhisattva dan Buddha. Mereka terus membina diri dengan demikian, menyelamatkan para makhluk. Jadi ini adalah aroma dari Buddha, yakni kebajikan Sang Buddha dan Bodhisattva. Ini dapat tercium dari jauh. Aroma dari kebajikan mereka dapat menyebar ke seluruh dunia, membawa manfaat bagi semua orang. Tujuan mereka adalah menyelamatkan semua makhluk hidup. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, sekalipun ada mencium aroma ini, namun akar hidungnya tidak menjadi rusak dan tidak juga salah. Jika ingin membeda-bedakan dan menjelaskannya,
pada orang lain. Ingatannya tidak akan keliru. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Meskipun mereka mencium banyak aroma, berbagai macam aroma, ini adalah akar hidung sehabis mencium, tiada kemelekatan. Setelah mereka mencium, tetapi hati mereka sangat jelas. Mereka tidak terpengaruhi oleh yang baik ataupun yang jahat. Artinya, mereka tahu memahami segala sesuatu dengan baik, yaitu dengan menggunakan pandangan dan pengetahuan yang benar, sehingga mereka dapat membedakan segala sesuatu. Sekalipun ada mencium aroma ini, namun akar hidungnya tidak menjadi rusak dan tidak juga salah. Sekalipun ada mencium berbagai macam aroma ini, namun akar hidung sehabis mencium tiada kemelekatan. Dengan pengetahuan dan pandangan benar, semua mampu dibeda-bedakan secara jelas tanpa merusak akar hidung yang murni. Dunia dengan berbagai macam kondisi hidup, bagaimana meninggalkan yang jahat dan memeluk yang baru. Kejahatan jangan menyimpannya, kebajikan adalah keharuman. Hal ini dapat disaring, jadi gunakan pengetahuan dan pandangan benar untuk membedakannya, sehingga hal yang jahat tidak datang mengganggu kita. Jadi, tanpa merusak akar hidung yang murni, kita harus bersungguh hati, belajar agar bisa membedakan dunia dengan benar. Kejahatan dan kebaikan, kita harus membedakannya dengan benar. Suasana ini kita harus paham bagaimana cara membedakannya. Akar hidung dapat mencium aroma dari segala kebajikan yang terhimpun tanpa menjadi rusak dan tiada kekeliruan sedikit pun. Orang biasa dapat mencium aroma ini dengan melatih segala dharma bajik. Hidung dapat mengenali aroma. Aroma adalah sebutan umum untuk udara. Ketika mencium segala aroma, hidung yang bersentuhan dengannya akan dapat membeda-bedakan tanpa menjadi rusak dan tiada kesalahan. Akar hidung dapat mencium aroma dari segala kebajikan yang terhimpun tanpa menjadi rusak dan tiada kekeliruan sedikit pun. Bagi kita orang awam pasti akan berpikir bahwa hanya bagi orang yang telah melatih banyak dharma bajik barulah dapat membedakan apakah aroma tersebut benar atau salah. Kita harus menghirup, yang harus kita hirup adalah kebajikan, maka yang tercium adalah wangi semerbak. Bagaimanakah kita dapat memperoleh pelajaran ini? Maka hidung dapat mengenali aroma. Aroma adalah sebutan umum untuk udara. Hidung kita ini sedang mencium apa? Sebenarnya yang kita cium hanyalah udara. Di seluruh alam semesta, udara di antara langit dan bumi. Apakah hawa dari niat pikiran seseorang itu baik? Atau niat pikiran seseorang itu buruk? Apa yang mereka lakukan? Dalam atmosfer yang demikian, kita dapat membedakannya dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan untuk membeda-bedakan dan kebijaksanaan yang memandang secara setara. Dengan demikian, dalam ruangan yang besar dan setara dapat membedakan segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Maka ketika mencium segala aroma, hidung yang bersentuhan dengannya akan dapat membeda-bedakan barang yang rusak atau yang baik hanya dengan mencium, yaitu ketika bersentuhan dengan hidung. Sudah dapat dibedakan.
tidak akan menerima yang rusak, maka tidak akan terjadi kesalahan. Tidak rusak, tidak akan memberi pengaruh buruk pada hidung. Hidung masih tetap hidung semula. Namun, memiliki kebijaksanaan ini, para praktisi di dunia ini dapat mencium aroma harum dari 3000 dunia dari jauh, bagaikan berada di ujung hidung, akan tetapi tidak membuat indera penciuman diharumi. Inilah makna dari tidak menjadi rusak. Dapat membedakan aroma dari jauh atau dekat secara tersendiri dan jelas. Inilah makna dari tiada kesalahan, mencium atau tidak mencium, tetap saja leluasa. Para praktisi di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari kita pada umumnya di dunia ini, dapat mencium aroma harum dari 3000 dunia dari jauh. Saat kita membahas tentang alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud, kita sendiri mampu memahami. Selama kita melatih diri dan mengetahui dharma ini, kita mengetahui arti kata nafsu ini. Bagaimana nafsu muncul dalam batin kita, ataupun ketika kita mengetahui bentuk benda-benda materi, namun kita tidak serakah, sehingga benda-benda materi tidak akan dapat menjadi rintangan kita. Walaupun kita memiliki benda-benda materi, namun kita tidak memiliki keinginan atau nafsu untuk memiliki mereka. Nafsu keinginan seperti ini tidak akan muncul lagi. Kita sering membahas mengenai kemurnian dari para praktisi. Kemurnian ini adalah keadaan di mana kita tidak lagi memiliki nafsu keinginan. Ini disebut sebagai alam tidak berwujud. Ketika berwujud, kita dapat menganalisa dan menyadari bahwa wujud itu sangat berharga. Namun, saya tidak memiliki nafsu keinginan untuk memiliki. Ini dinamakan alam berwujud. Nafsu, bagaimana dengan nafsu? Saya sangat suka barang ini. Saya ingin memiliki barang ini. Saya menggunakan berbagai macam cara untuk memiliki barang ini. Saya harus mendapatkan barang ini. Ini disebut nafsu. Kita sebagai orang biasa, untuk memahami konsep dari 3000 maharibu dunia, cara yang terbaik adalah dengan mencarinya, melihatnya dalam batin kita. Bagaimana cara kita mengikis kegelapan batin sehingga kita tidak terpengaruh oleh kegelapan batin dan noda batin dan menciptakan karma? Saat noda batin datang dan nafsu keinginan muncul, maka kita akan menciptakan karma, sehingga kita akan menciptakan lebih banyak noda batin. Kita menciptakan lebih banyak sebab dan buah karma buruk. Jika kita ada membina diri sama-sama di alam manusia biasa ini, tapi prinsip kebenaran kita pahami dengan tuntas. Saya melenyapkan kebodohan batin saya, maka hati saya tiada lagi nafsu keinginan. Melihat sesuatu dan mengetahui bahwa barang itu sangat berharga. Demikian saja sudah baik. Dapat membedakan rupa seperti ini sudahlah bagus. Jangan berpikiran serakah ataupun benda ini berharga atau tidak. Ini tiada hubungannya dengan saya. Saya tidak ingin memilikinya. Saya juga tidak perlu memahaminya. Dengan demikian, kita tidak akan dihalangi oleh hal ini, baik kasar maupun halus. 3000 alam ini adalah pemahaman saya, yaitu kita berada di tempat ini, selalu berpikir keras harus bagaimana memahami 3000 alam, bagaimana menyampaikannya, bagaimana menyampaikan dengan dalam. Semuanya masih awam. Bagaimana mungkin orang awam memiliki cara untuk melampaui sampai langit 3 alam ini? Itu tidak mungkin, kecuali Anda mengakumulasi
mengakumulasi kebajikan Anda dari alam nafsu sampai pada alam berwujud. Lebih baik kita menetap di sini dan melatih diri dengan baik. Maka aroma harum dari 3000 alam ini bagaikan berada di ujung hidung. Jika kita ada melatih diri dengan sendirinya prinsip kebenaran ini, beberapa hari yang lalu saya mengatakan saya tidak bisa mencium baunya. Para praktisi, bukankah bau dari akar hidung memiliki cara untuk menggabungkan kesadaran ini dengan atmosfer ini? Seluruh atmosfer dapat mencium apakah itu baik atau jahat, apakah kita murni atau ternoda, secara alami dapat merasakannya. Oleh karena itu, akan tetapi tidak membuat indera penciuman diharumi. Benda-benda ini tidak perlu berada di sekitar kita, karena benda-benda ini bukanlah penghalang atau rintangan. Oleh karena itu, tanpa merusak, karena benda-benda ini tidak merusak, akar hidung kita masih seperti semula. Hanya saja kita lebih sensitif. Seperti seekor anjing yang banyak digunakan oleh militer maupun kepolisian untuk mencari barang, terutama obat-obatan terlarang. Anjing ini mencium ke sana dan kemari, mencari hingga menemukan koper yang mengandung obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang yang disembunyikan di dalam koper. Kita tidak dapat melihatnya dengan mata. Kita juga tidak mampu menciumnya, sedangkan anjing dapat menciumnya. Mereka memiliki kemampuan ini. Kita juga menggunakan anjing untuk membantu operasi penyelamatan. Mereka mencium untuk mencari di mana ada aroma manusia. Di mana ada aroma manusia, anjing itu dapat mendatanginya. Tempat di mana mereka berhenti dan mencium. Di sana ada tubuh manusia. Mari kita lihat indera penciuman anjing. Kita dapat melihat bahwa hidung anjing sangat peka, apalagi kita yang melatih diri. Manusia kurang memiliki kemampuan seperti ini. Oleh karena itu, kita hendaknya lebih bersungguh-sungguh. Saat anjing mencium dan menemukan sesuatu, mereka tidak terpengaruh oleh aroma lain. Apalagi kita sebagai manusia dapat membedakan aroma dari jauh atau dekat secara tersendiri dan jelas. Kita dapat mengetahui dengan jelas baik dari jarak jauh ataupun dekat. Mencium atau tidak mencium tetap saja leluasa. Mencium ataupun tidak mencium, tercium ataupun tidak tercium, semuanya tetap saja leluasa. Jika ingin membeda-bedakan dan menjelaskannya pada orang lain, ingatannya tidak akan keliru. Naskah sebelumnya adalah tentang mencium sendiri. Sekarang juga secara bersamaan dapat memberi manfaat pada orang lain. Ketika hendak menyampaikan apa yang didapatkan oleh akar hidung kepada orang lain, ingatannya jelas sekali. Tiada kekeliruan sedikit pun. Jika ingin membeda-bedakan dan menjelaskannya pada orang lain, ingatannya tidak akan keliru. Bila masih akan menjelaskannya kepada orang lain yang sebelumnya sudah kita bahas, semuanya adalah kita mencium sendiri, kita merasakannya sendiri. Demikianlah seperti itu. Segala aromanya kita dapat menghayati. Hal itu adalah untuk diri kita sendiri. Sekarang kita hendak mengajarkan secara bersamaan dapat memberi manfaat pada orang lain. Saya sudah paham, saya memahami akan aroma ini. Saya ingin mengajarkan kepada orang lain agar orang lain juga sama-sama dapat melihat antara kebaikan dan kejahatan. Bila hendak melatih diri dalam kebajikan, maka harus mulai berbuat kebajikan
dan menjauhi kejahatan. Harus mulai mengajar orang lain agar orang lain tahu harus bagaimana melepaskan kerisauan. Menjernihkan 6 akar indera secara leluasa, demikian yang mesti diajarkan, maka secara bersamaan dapat memberi manfaat pada orang lain. Maka ketika hendak menyampaikan apa yang didapat oleh akar hidung kepada orang lain, bercerita kepada orang lain tentang pengalaman kita, berbagi dengan orang lain, kita dapat membagikan metode ini kepada mereka sehingga ingatannya jelas sekali, tiada kekeliruan sedikit pun. Kita harus mengingat kembali pengalaman kita, bukan karena saat ini mencium lalu menjelaskan kepadamu. Saat kita dapat mengingatnya kembali meski sudah keluar dari lingkungan itu, saya masih mengingatnya sehingga dapat mengajarkan kepada kalian. Hal ini memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri dapat memperoleh metode ini, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah masuk ke dalam kerumunan orang dan membimbing para makhluk. Semua aroma di atas ketika makhluk berjiwa dan tak berjiwa pada 4 alam suci dan 6 alam samsara mencium aromanya, mereka mampu menyerap semuanya. Berbagai aroma di atas ada pada 4 alam suci: Shrawaska, Pratekya Buddha, Bodhisattva Buddha. Inilah 4 alam suci: alam dewa, alam asyura, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Inilah 6 alam samsara. Inilah makhluk berjiwa dan makhluk tak berjiwa. Makhluk tak berjiwa diantaranya rumput, kayu, batu, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan alam makhluk tak berjiwa. Alam makhluk berjiwa semuanya bernyawa, sehingga mencium aromanya mereka mampu menyerap semuanya. Semuanya bisa diserap. Saudara sekalian, sebenarnya prinsip kebenaran dalam atau dangkal? Yang dalam begitu dalam sampai saat kita menyampaikannya juga tidak paham. Jika ingin yang dangkal juga bisa, baik pengobatan atau semesta besar dan kecil, berbagai macam kondisi, materi, dan lain-lain, termasuk kita manusia sehat, sakit, semuanya bisa terserap masuk. Bagaimana kita melakukan pencegahan? Sehingga perlu sila, samadhi, melakukan kebajikan. Singkat kata, kembali pada sumber utama. Kita ingin memahami secara tuntas prinsip kebenaran dari kondisi di alam semesta. Hanya melihat kembali, tidak boleh kekurangan menegakkan sila. Menegakkan sila, membina diri, mengakumulasi kebajikan dan berkah. Itu menandakan sangat lama, terus-menerus, tidak terputus, seperti berlayar kembali, demikian datang dan pergi. Masih tidak terlepas dari prinsip kebenaran ini, tidak terlepas dari arah tujuan itu. Arah tujuan untuk menolong orang, sehingga setiap orang menolong diri sendiri, menolong orang lain, merupakan jalan bodhisattva mencapai kebuddhaan. Semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati